Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukemi dari SMP Negeri 1 Tarik Sidoarjo. Kali ini saya mau memberikan materi singkat tentang Kesatuan Indonesia dan karakteristik daerah. Tujuan pembelajaran adalah melalui mode pembelajaran ini dengan kerja kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan utuh dan wawasan Nusantara. Wilayah negara Indonesia adalah kawasan kepulauan di sekitar garis khatulistiwa yang berada di antara benua Asia dan Australia, seperti yang kita amati sekarang ini. Letak geografis Indonesia yaitu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sedangkan letak astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Batas wilayah negara Indonesia. Wilayah selatan Indonesia berupa Laut Indonesia dan Laut Arafuru. Di laut tersebut, Indonesia berbatasan dengan negara Australia. Di wilayah timur, Indonesia memiliki perbatasan di Pulau Papua dengan negara Papua Nugini. Di wilayah utara, Indonesia berbatasan dengan negara Filipina, Malaysia, dan Singapura. Sedangkan di barat, Indonesia punya wilayah laut yang berbatasan dengan negara India. Kalau kita membahas tentang wilayah laut, kita harus mengerti dulu tentang wawasan Nusantara. Secara etimologi, pengertian wawasan Nusantara berasal dari bahasa Jawa, wawas yang berarti pandangan dan nusa yang berarti kesatuan kepulauan dan antara yang bermakna dua samudra. Jadi, pengertian secara umum dari wawasan Nusantara adalah cara pandang atau cara melihat kesatuan kepulauan yang terletak di antara Asia dan Australia, juga dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Pada awal proklamasi kemerdekaan, wilayah laut Indonesia masih mengikuti teritorial ZEE. Terus, berdasarkan hukum tersebut, lebar laut Indonesia adalah 3 mil, diukur dari garis terendah tiap pantai pulau di Indonesia. Hal tersebut sangat merugikan bagi negara Indonesia, mengingat wilayahnya yang berbentuk kepulauan. Maka dari itu, berbagai pihak terus berupaya untuk menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang utuh. Salah satunya melalui Deklarasi Juanda pada tahun 1957. Isi pokoknya yaitu laut teritorial Indonesia memiliki lebar 12 mil, diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik terluar pulau Indonesia. Deklarasi Juanda disahkan dalam Undang-Undang Nomor 4/WRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang berisi perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pendalamannya. Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut sepanjang 12 mil laut. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak di sisi dalam dan garis dasar. Setelah perjuangan panjang, Deklarasi Juanda akhirnya mendapat pengakuan dunia internasional dalam Konvensi Hukum Laut Internasional di Jamaika pada tahun 1982. PBB menyepakati bahwa wilayah perairan Indonesia terdiri atas beberapa bagian, yaitu 1. Laut teritorial, disebut juga laut wilayah, merupakan batas laut yang ditarik dari garis dasar pulau terluar dengan jarak 12 mil ke arah laut bebas.
Yang kedua, batas landasan kontinen adalah dasar laut yang merupakan lanjutan dari daratan atau benua. Batas dan jarak landas kontinen yang dimiliki suatu negara tidak menentu, karena jarak terjauhnya maksimal 200 mil laut. Dan yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE, merupakan wilayah laut Indonesia yang diukur dari garis dasar sampai sejauh 200 mil laut ke arah laut bebas. Dari wilayah perairan, kita mengenal adanya Trigatra dan Pancagatra. Sebelumnya ini adalah Trigatra, merupakan 3 aspek alamiah, meliputi 1. Posisi dan lokasi geografis negara, 2. Keadaan kekayaan alam, dan yang ketiga adalah keadaan dan kemampuan penduduk, yang merupakan potensi dan modal bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, Trigatra harus dikelola dengan baik. Sedangkan Pancagatra merupakan aspek sosial kemasyarakatan, terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, yang biasa kita sebut dengan IPOLEK Sosbud Hankam. Sudah sampai sini materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ada guna manfaatnya dari materi yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.